Perbendaharaan yang baik adalah berasal daripada hati kita, di mana Roh-Nya yang kudus berdiam, yang menjadi pelita, yang menuntun dan menerangi setiap langkah kaki kita. Amin. Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan, dimanapun sekalian berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai kesaksian pribadi yang saya alami di dalam kehidupan saya. Namun sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yesua HaMashiach Elohim, Sang Pemegang Waktu, yang Roh-Nya berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, membawa nama yang baru, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10, perempuan Wahyu 12, yaitu Ibu Fei Hamdani. Ya, pada kali ini kesaksian saya yang menjadi dasar firman Tuhan terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di sini saya akan menceritakan kehidupan pribadi manusia saya yang lama. Dan ya, memang saya terlahir sebagai orang Kristen, di mana dari saya kecil saya dididik untuk senantiasa rajin bergereja atau bersekolah minggu. Namun ada sesuatu yang salah dalam pengenalan akan Tuhan pada manusia saya yang lama. Ya, demikian, dimana memang saya rajin bergereja, namun hal itu hanyalah suatu bentuk presensi, baik kepada pendeta, sesama jemaat, orang tua, diri saya, bahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam membaca firman pun, saya itu hanya membaca di saat saya bergereja di hari Minggu saja. Namun selepas di hari Minggu, saya off selama seminggu, hingga bertemu kembali di hari Minggu selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, saya tuh punya kebiasaan di dalam manusia saya yang lama, dimana di saat sebelum saya bergereja itu, saya wajib membersihkan Alkitab saya ini dengan tisu basah atau tisu kering, karena Alkitab saya ini berdebu. Jadi memang di setiap hari Minggu itu saya meletakkan Alkitab saya ini di atas lemari dan tidak pernah saya sentuh, atau Alkitab ini pun tidak berpindah tempat hingga saya mengambilnya kembali pada hari Minggu di saat saya ingin bergereja. Barulah di situ saya menyentuh Alkitab ini. Dan di saat saya duduk di bangku gereja pun, dalam membaca firman, mendengarkan khotbah, itu saya tidak betul-betul mendengarkan, atau kalau kata orang sekarang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, demikianlah saya yang dahulu. Dan selepas keluar dari gereja, apa yang saya dengar, yang saya lihat, itu semua hilang.
dalam sekejap mata. Kenapa? Karena begitu saya keluar dari gereja, saya kembali menjadi manusia yang penuh dengan kedagingan. Dan di samping itu, dulu itu saya sangat sulit atau tidak pernah mengucap syukur di dalam segala hal. Bahkan di saat waktu-waktu yang bahagia pun, saya begitu jarang mengucap syukur. Dan hal yang sangat salah ya Bapak Ibu, dimana saya itu tidak pernah mempunyai jam saat teduh atau merenungkan firman-Nya, bahkan meminta pengampunan akan dosa-dosa yang saya alami dan saya perbuat. Saya tidak pernah meminta ampun, karena pada saat itu saya merasa ya Tuhan sudah tahu saya berdosa. Ya udah, mengalir begitu saja hari itu. Tidak pernah berdoa sebelum tidur atau saat bangun pun tidak pernah. Pokoknya banyak hal-hal yang begitu jauh daripada kebenaran dan ketetapan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita umat manusia. Dan pada saat ini, di mana saya mengalami proses kebangkitan demi kebangkitan, perjalanan spiritual, di mana saya boleh mengalami suatu perjumpaan atau pertemuan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang pada saat ini Ia sudah datang untuk yang kedua kalinya. Namun di saat saya boleh mengenal dan berjumpa dan hidup dalam kebenarannya, saya mengalami suatu proses dan penderitaan. Namun disitulah letak pembelajaran saya, karena lewat penderitaan itulah yang pada akhirnya mempertemukan dan yang menuntun membimbing saya untuk hidup dalam kebenarannya. Ya, kenapa dikatakan demikian? Contoh hal kecil ya Bapak Ibu. Di saat kita mengampuni sesama kita, dimana kita merasa bahwa buat apa kita mengampuni dia sudah bersalah kepada kita. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengampuni pribadi tersebut. Dan itu adalah suatu bentuk penderitaan loh Bapak Ibu. Karena tidak mudah untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Jadi penderitaan yang dimaksud itu tidak selalu penderitaan yang penuh dengan goresan luka, atau kita terjatuh, atau hal yang kita itu sampai dibalut dengan obat-obatan, tidak. Tapi penderitaan itu dari hal-hal yang kecil yang rasanya menyayat hati ini, tidak terlihat namun dirasakan. Itulah penderitaan secara rohani. Nah, namun pada saat itulah Tuhan ingin mengajarkan kepada saya langkah-langkah kecil untuk mengenal pekerjaan dan karakter kasih itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengalami Tuhan itu mengajarkan dari perkara-perkara yang kecil untuk membuat kita itu disiplin, taat dan setia, dan mampu menghadapi langkah-langkah yang besar ke depannya. Nah, seperti dikatakan di ayatnya yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya dan amin.
Saya pribadi di saat saya mengalami suatu kejatuhan dan proses kebangkitan, saya itu bertanya kepada Tuhan, saya harus memulai dari mana Tuhan? Dan apa yang harus saya lakukan? Dan pada saat itulah saya merasakan suatu pengalaman spiritual di mana Rohnya yang kudus menuntun membimbing saya, yaitu lewat firman kebenarannya, yaitu lewat Alkitabnya. Ya, kenapa saya merasa itu adalah suatu hal yang di luar daripada logika saya? Karena ya seringkali ya kita manusia ini di saat kita mengalami suatu keterpurukan, penderitaan, kita bertanya kepada manusia, baik itu kepada pendeta, romo, atau bahkan kita bertanya kepada handphone kita, smartphone kita. Namun kita lupa bahwa kita harus bertanya lebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus lewat hubungan pribadi kita, baik itu dalam berpuasa, memuji, menyembah, berdoa. Nah, itulah yang Tuhan inginkan kepada kita pada saat ini, di mana kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongannya. Namun sebelum itu, saya pribadi harus dulu kita melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Mengapa demikian? Karena firman-Nya pun bahkan di dalam doa Bapa kami, doa yang begitu sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan mengajarkan kita untuk terlebih dahulu mengampuni sesama kita, barulah Tuhan akan mengampuni kita. Nah, dari situlah saya mengalami suatu pimpinan Roh-Nya dan langkah-langkah kecil dalam kebangkitan rohani. Nah, disitulah yang kita umat manusia ini sering lupakan. Karena manusia saya yang lama itu, saya itu menghadap Tuhan dengan penuh perbendaharaan hati yang sangat-sangat jahat, yang sangat buruk. Saya tidak meminta pengampunan sebelum saya menghampiri hadirat-Nya yang kudus. Nah, jadi yang pertama sekali adalah kita melepaskan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, balik lagi ya Bapak Ibu, mengapa saya merasa Alkitab ini sebagai sesuatu yang tidak terfikirkan oleh saya? Karena lewat firman inilah kita mengetahui begitu jelasnya bagaimana pekerjaan dan karakter daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan pada saat itu ya, di saat saya mengalami suatu penderitaan, keterpurukan, baik secara jasmani maupun rohani, saya mengambil waktu-waktu tertentu, waktu khusus, jam doa, dan saya membaca firman-Nya. Dan di saat itulah saya merasakan bagaimana Roh Kudus-Nya memberikan suatu hikmat ilahi yang tidak pernah saya terima, namun boleh saya peroleh lewat hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Dan hikmat-Nya selalu baru setiap hari. Mungkin kalau pada saat ini saya membaca firman dan ayat yang sama yang saya baca beberapa bulan yang lalu, namun percayalah Bapak Ibu, hikmat-Nya itu selalu baru. Sebab kita diproses setiap harinya, dan firman itulah yang menguatkan kita. Dan saya mengalami ya Bapak Ibu, yang dikatakan bahwa firman-Nya adalah perisai bagi jiwaku. Di saat saya diserang oleh kegundah gulanaan, oleh penghakiman, atau iblis itu berusaha untuk membuat saya ini marah, jengkel. Namun pada saat itu Bapak Ibu, di saat hati kita ini terhubung dengan Tuhan, saya merasakan ya, di saat hal-hal yang demikian yang tadi saya sebutkan itu ingin menyerang saya, tiba-tiba saja
firman itu seperti muncul Bapak Ibu, muncul di dalam pikiran dan hati saya. Dan saya merasakan roh itu atau firman itu menjadi tembok, sehingga segala susah hati, amarah, jengkel itu tidak bisa menyentuh kita. Kenapa? Karena iblis itu sudah melihat bahwa hati kita, diri kita ini, roh kita ini sudah dibentengi dengan firman kebenaran itu. Nah, disitulah saya merasa bersyukur bagaimana pengenalan saya kepada firman-Nya, terlebih-lebih kepada pengajaran ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Rohnya yang esa, yang mendiami wadah-wadah manusia yang imannya terexcellent. Roh Bapa Surgawi yang rohnya berdiam dalam diri Bapa Emmanuel Agung, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelainya yang terexcellent, yaitu Ibu Faye Hamdani, dan anak-anak Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Kepada ketiga pribadi inilah dan anak-anak Tuhan, saya banyak belajar. Dan pengajarannya tidak pernah saya jumpai di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di saat saya belajar menjadi pelakunya, saya merasakan bahwa firman-Nya itu bertumbuh. Dan yang menjadi pokok kesaksian saya pada kali ini adalah bagaimana hidup, bergaul, dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus adalah lewat pertobatan kita. Dan lewat pertobatan itulah kita menghasilkan buah iman. Dan iman itu berasal daripada kerendahan hati dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada sesama. Tanpa kita melepaskan pengampunan dan melepaskan dan belajar melepaskan keterikatan-keterikatan kita, kebenaran itu tidak akan pernah menjumpai kita, bahkan hidup di dalam hati kita. Dan ya, dalam perjalanan spiritual kita akan begitu sulit ya Bapak Ibu untuk menceritakan ini kepada orang-orang di luar sana. Namun percayalah Bapak Ibu, di saat kita mau merendahkan hati, maka kita akan mengerti dan menerima setiap kesaksian-kesaksian di dalam dimensi roh dan kebenaran. Namun jika kita masih stuck atau hanya bertumpu di dalam dimensi logika dunia ini, yaitu 666, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengerti pekerjaan, karakter, dan menghidupi firman kebenarannya. Ya, demikian saja kesaksian saya. Mohon maaf dan ampuni jika ada perkataan saya menyinggung dan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.